Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat ganteng, apa kabarnya? Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam THR Tausiah Hikmah Ramadan. Ya, bersama SMPTQ Gandasari, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita semua telah hadir sahabat ganteng kita. Di sini ada Ustazah Resti Maisara, ada Ustazah Siti Rodia, dan pastinya sosok utama, tokoh utama kita yaitu Ustadz Muhammad Nurdin SAG. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali, dan insya Allah untuk pertemuan atau podcast kali ini di THR kita akan membahas mengenai memaknai Idul Fitri yang sebenar-benarnya. Wah, luar biasa. Bentar lagi Lebaran. Ustazah Rodia udah beli apa aja nih buat persiapan Lebaran? Baju, kerudung, sepatu, itu aja pokoknya. Oh, Ustazah Mae Apa? Belum beli apa-apa. ya Allah, nggak yakin kayaknya. Hemat. Iya, baik sobat ganteng, langsung saja kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nurdin. Silakan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat ganteng di mana saja berada, dan ini ada para ustazah yang cantik-cantik, yang luar biasa, alhamdulillah hadir pada podcast kali ini. Kita hari ini sedikit berbicara tentang Idul Fitri gitu ya. Ada ungkapan begini, kembali kepada Fitri, sementara nama istrinya adalah Rodiah, kan bisa jadi marah tuh ya. Kok kembali ke Fitri sih? Ini Rodiah namanya, bukan Fitri gitu. Nanti bisa jadi salah paham tuh. Iya. Jadi artinya Idul Fitri, kita memaknai Idul Fitri. Memang terkadang orang ada sebuah tradisi kita pengen pakai baju baru gitu ya. Sebetulnya lebih kepada bagaimana jiwa kita yang baru gitu. Karena apa? Jiwa kita yang baru itu adalah lahir dari tempaan yang dilakukan pada saat di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu kita ditempa siang malam dong, gitu ya. Siang malam, siangnya kita dengan berpuasa gitu ya. Malamnya kita dengan qiyamul lail gitu. Makanya hadisnya itu, kalau kita lihat hadisnya, man qoma Ramadana, yang satu lagi man soma Ramadana, itu sama. Keuntungannya adalah gufirallahu ma taqaddama. Jadi siapa orang yang berpuasa siang hari di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan pada malam harinya, maka dia akan dapat keuntungan. Keuntungannya adalah dia mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi ada syarat ketentuan berlaku. Kayak begini, Bu Resti mau ke mall ya, beli baju. Itu kan diskon 95%. Tapi ada bintang kecil. Iya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kita bisa dapat diskon sekian. Diskon luar biasa kan. Masa diskon sih 90%. Biasa kan diskon 5%, 20%, 30%. Nah, ini 95, gila banget nih. Iya, tapi ada bintangnya tadi, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ketika syarat dan ketentuannya itu dilakukan, berarti dia dapat diskon tersebut kan? Ya. Nah, ini juga begitu nih, syarat dan ketentuannya berlaku. Karena apa? Hadiahnya, diskonnya luar biasa. Siapa yang kemudian di siang harinya berpuasa, di malam harinya qiyamul lail, maka gufirolahu. Syaratnya apa? Imanan wahtisaban. Melakukan aktivitas itu dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan introspeksi diri gitu. Jadi keikhlasan betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, itu yang dilakukan. Maka kemudian hadiahnya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu. Nah, kalau orang sudah diampuni dosanya ini, maka dia lahir dalam keadaan
bersih, dalam keadaan suci. Nah, inilah itu yang kemudian dimaknai dengan Idul Fitri. Itu kembali kepada fitrahnya. Ketika dia dilahirkan, orang kalau dilahirkan punya dosa nggak? Nggak punya dosa kan, orang baru lahir berojol, apapun latar belakang orang tuanya, si bayi ini tidak punya salah, tidak punya dosa. Nah, kita semestinya di Idul Fitri ini juga harus kembali ke dalam fitrah kita, seperti dilahirkan oleh ibu bapak kita gitu. Nah, itulah memaknai. Jadi memaknai Idul Fitri itu kita harus sampai ke sana. Makanya, dan itu kan ketika berpuasa tadi ya, jadi itu paket antara siang dan malam itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau malamnya dikerjakan qiyamul lail, siangnya nggak puasa, itu sama aja orang nggak pakai baju, nggak pakai celana. Berabe kan? Iya. Kalau orang puasa aja tapi nggak pernah qiyamul lail, dia pakai celana nggak pakai baju, mendingan pakai iya. Iya. Ya. Tapi kalau orang nggak di bulan Ramadan ini, dia nggak puasa, dia nggak qiyamul lail, dia cuek aja, dia nggak peduli lah pokoknya. Itu sama aja orang nggak pakai baju, nggak pakai celana. Bahaya itu. Aduh, bahaya sekali gitu ya. Nah itu jadi kalau dia kemudian qiyamul lail, dia kemudian berpuasa, maka dia lengkap kan, berpakaian dengan rapi. Ya, kemudian maka ketika kita Idul Fitri itu disunahkan memakai pakaian terbaik yang kita miliki, bukan pakaian yang baru, pakaian yang terbaik. Jadi bukan maknanya kalau Idul Fitri itu dengan keadaan yang baru, jiwa yang baru, dan pakaiannya baru-baru kan? Ya, kalau mampu beli yang baru nggak apa-apa, ya, supaya lebih semangat, ya terbarukan gitu semangatnya. Semangat Idul Fitrinya itu. Berarti boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh, boleh Rodia beli. Tapi jangan beli baju baru sampai bela-belain ngutang pinjol. Itu nggak boleh. Nggak bahaya kan? Iya, jadi jangan nekat kan kita kalau jangan. Jadi karena apa? Itu sesuatu yang mubah saja gitu. Dan yang paling penting adalah ini yang kadang-kadang suka dilupakan oleh banyak orang. Ketika Ramadan ini berakhir, apa yang dilakukan orang? Biasanya apa? Orang sibuk dengan ketupat, orang sibuk dengan opor ayam, sibuk dengan ngecek baju dan lain sebagainya. Pokoknya sibuk lah. Tapi apa? Yang takbiran anak-anak kecil, anak piknik. Anak piknik, anak apa tuh? Ya anak-anak belum balik gitu ya. Bocil. Iya, dia takbiran. Orang yang sudah balik nggak ada yang takbiran. Padahal Quran mintanya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi kalau selesai kamu melaksanakan ibadah Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbiruh, maka bertakbir. Jadi yang minta takbir itu siapa? Allah. Yang nyuruh takbir itu Allah. Kalau kita selesai Ramadan, kita disuruh untuk takbiran gitu. Jadi kita diminta untuk takbiran, itulah makanya jadi kita harus membiasakan untuk bertakbiran gitu ya ketika akan ya Idul Fitri. Itu mungkin ya, mudah-mudahan dengan seperti itu kita semakin semangat. Dan nanti di akhir Ramadan kita akhiri dengan takbiran. Bu Rodia pulang ke Ciamis, takbiran di Ciamis. Bu Resti pulang ke Magelang, takbiran di Magelang. Bagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kan tuh ya? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kalau kita resapi, wah, Merinding ya, Ustaz. Sedih banget. air mata itu berderai luar biasa. Iya, karena kita berpisah dengan Ramadan. Iya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan ibadah puasa kita nanti di ujung Ramadan ini nih, ingat semua, dengan cara bertakbir. Jangan dilewatkan nih. Jangan sampai kita datang ke mall sampai, tapi ke masjid tidak sampai untuk bertakbir di malam yang luar biasa. Itu mungkin ya yang kita untuk bisa sampaikan. Ada lagi? Makan Ustaz, bagus saja. Bro dia mau nanya kali. Tadi katanya kalau takbirannya pas lagi pulang kampung Pak Ustaz, pas lagi malam takbiran nih, terus lagi di jalan, itu takbiran di jalan boleh nggak Pak Ustaz? Oh, takbiran kita bisa di mana saja. Yang penting tempat-tempat tersebut bukan tempat-tempat yang tidak boleh kita mengucapkan kalimat thayyibah. Contohnya apa? Bu Rodia di toilet takbiran nggak boleh. Gitu. Terlalu. Iya. Atau di kandang eme sambil maraban eme, ya nggak boleh. Gitu. Iya. Jadi kita tetap di tempat-tempat yang terhormat. Di rumah kita boleh, di mobil kita masih dalam perjalanan, boleh, iya Ustaz. belum sampai kita takbiran. Allahu Akbar sambil nyetir juga boleh gitu ya. Karena Pasang kita toa Anda di tetap- atas mobil. Ah, Biar masyarakat dengar. Iya. Bareng-bareng kan tadi di jalan. Oke. Masya Allah. Ada lagi Ustaz? Itu aja. Baik, mungkin kesimpulannya Pak Ustadz boleh. Ya, insya Allah. Mengenai Jadi Idul Fitri. kita memaknai Idul Fitri adalah bagaimana kita kembali kepada fitrah, bagaimana kita kembali kepada sucian. Makanya ketika kita mengucapkan kalimat tahniyah ya, ketika sama-sama Idul Fitri juga, kita minal aidin wal faidin, itu hakikatnya itu adalah Allahumma ij'alna minal aidin wal faidin ya. Jadi, dan arti minal aidin wal faidin adalah bukan mohon maaf lahir dan batin ya, tapi minal aidin, Allahumma ij'alna minal aidin wal faidin, artinya kita, ya Allah jadikanlah kami ini orang-orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada fitrahnya ya, wal faizin, dan orang-orang yang kemudian akan menggapai kebahagiaan gitu. Makanya, dan kemudian kita iringi juga dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baru kalau mohon maaf lahir dan batin itu adalah ucapan-ucapan dari yang biasa kita lakukan di Indonesia ini, tapi tidak ada salahnya, itu pun boleh kita ucapkan. Nah, itu intinya bagaimana kita kembali kepada fitrah kita, sehingga kemudian kita semakin baik pasca Ramadan, kita semakin soleh pasca Ramadan, kita semakin berkah pasca Ramadan, kita semakin banyak rezeki pasca Ramadan, dan kita yang paling penting lagi semakin bahagia pasca Ramadan. Baik, alhamdulillah Sobat Gantang, luar biasa sekali untuk pembahasan kita ya, seru banget ya. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain mungkin ya dari sobat-sobat Gantang. Mungkin nanti boleh di komentar ya, di kolom komentar sobat-sobat Gantang boleh bertanya. Oke, baik, itu saja kita berikan untuk pertemuan kali ini, dan mungkin ini podcast terakhir untuk di bulan Ramadan tahun ini ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk podcast berikutnya, ngopi ya, Iya. insya Allah. Nanti tunggu seperti apa podcastnya Sambil Sobat Gantang. ngopi-ngopi. Iya. Iya. Oke, baik, terima kasih Sobat Gantang. Kami dari kru THR mohon maaf jika ada kehilafan, kekurangan selama kegiatan podcast ini, dan kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.